Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan GH Official. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kami melakukan penelusuran bersama Grand GSP di wilayah Candi Borobudur. Insya Allah hasil yang akan kita dapatkan maksimal dan sangat bagus sekali. Ikuti terus perjalanan kami GH Official bersama GSP. Ayo, ayo, ayo. Mana teman-teman tadi tuh? Asem ditinggal, katanya janjian di Borobudur, ternyata di sini. Udah nyari sampai setengah jam loh. Gus Hen, Gus Yaki, apa pada makan kita ditinggal tim GSP. Wah, kurang udah lapar lagi nih. Asem nih. Mana gelap lagi. Oh, ternyata pakai kacamata loh. Kacamata action. Udah biarin lah. Aku mau cari beliau-beliau ada di mana. Ini udah di Borobudur para GSP ini. Yuk kita cari yuk. Nah ini ditinggal loh. Salah jalannya aja. Saya lewat depan, jangan lewat belakang. Jadi sama. Kan nggak ketemu. Ya saya lewat depan, jalan belakang. Karena kita udah nunggu dari tadi. Berarti saya depan, ya itu belakang. Makan berarti. Iya, iya. Oke. Mau maaf nih, siapa namanya Bapak? Marbil. Pak Marbi sebagai apa nih Pak? Saya sebagai juru penerangan museum. Memang gelap diperangi gitu. Kalau di kita juru kunci. Juru kunci. Banyak kuncinya berarti. Oke. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut dan dia official juga. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah. Juga bersama Gus Yaki dan Bapak tadi Bapak siapa namanya Pak? Mardi. Pak Mardi. Ini lokasi apa ini? Di tengah-tengah daripada apa sih? Saya bingung nih. Ini sampai mana? Sampai sini. Ini lokasi apa ini Pak? Ini kita berada di Museum Borobudur. Oh museumnya ya. Museum Borobudur yang dulu namanya museum ini adalah Museum Karmawi Bangga. Namanya keren-keren zaman dulu. Karena di sini adalah tempat di mana menyimpan salah satu foto-foto relief Karmawi Bangga, yaitu relief yang ada di tingkat paling bawah atau tingkat Kamagatu yang tertutup atau yang tertutup. Kemudian asal mula museum ini adalah Museum Karmawi Bangga yang sekarang menjadi Museum Borobudur. Ini gunanya gentong dan buat ini digunakan buat mandi Pak sebenarnya Pak. Mas ada airnya ini? Ada airnya nggak nih? Ada. Oh, ada. Buat apa itu Pak? Biasanya oleh para peziarah Buddha ataupun yang sering datang sini yang berkunjung ke patung Buddha Antenes ini biasanya untuk memandikan. Jadi tidak semua yang beragama Hindu dan Buddha saja ya, tapi yang maupun tetap kalau kesini melakukan hal dengan memandikan patung ya. Patung. Tadi namanya siapa? Patung Buddha Kiai Belet. Kiai Belet. Patung Siapa itu Pak? Ya, betul. Bisa diceritakan? Ya, patung Misalnya, Buddha ya. ini sebetulnya dulu ditemukan pada saat pemugaran Belanda, berasal dari stupa paling gede atau stupa paling besar yang waktu pemugaran Belanda diturunkan dan waktu itu ditempatkan di bawah pohon kenari. Namun setelah pemugaran UNESCO, patung Buddha ini diturunkan atau disimpan di Museum Borobudur. Tapi namanya jadi Kiai Belet ya Gus ya. Ya itu jadi penasaran saya. Menurut Gus ya penerawangannya Gus. Nah, Gimana? kalau saya yang saya rasakan ini, Ya, coba dipegang-pegang. boleh ya Pak ya? Boleh. Izin boleh loh ya. Tapi ini yang kayak Brahmono itu loh Gus. Brahmono yang Oh Brahmono. Nah, Brahmono. Nah, ini sosok beliau duduk dengan santainya seperti ini.
ini versi yang saya lihat, beliau ini duduk doain yang akan kita cari ini tuh. Siapa yang dicari? Ini yang akan saya cari, ini yang doain itu tadi. Ini yang mau cari. Nah, beliau ini masih kalau di bahasanya saya, beliau ini masih tantriknya dari yang kita cari ini nih, Gus. Tujuannya adalah ke situ ini, tapi ini beliau ini memang pakaiannya zaman dulu kala tidak menggunakan jubah, bukan, tapi polosan, ya diubel atasnya brahmono gini, terus duduknya semestinya selalu seperti ini. Nah, Berarti gitu. kalau masa lalu beliau ini sekitar tahun berapa? Kalau kita Jadikan patung ya? patung ya, 16-an itu. Berarti masih Buddha ya? Apa? Zaman dulu itu apa tuh kira-kira sih? Kalau Buddha, Iya, kalau melihat dari sini ya Buddha. Iya, Buddha. Jadi karena candi di sini ini memang candi Buddha kan gitu. Ya oke. Pak Mardi sering Pak. Ini kadang muncul sosok ya, kadang orang pada Setahu saya tidak. Tidak. merana. serius loh, serius loh nih, serius loh. Jangan bohong loh. Saya memang belum pernah lihat. Bukan tanya kali yang sering-sering lihat pengunjung atau mungkin apalah karyawan di sini. Oh, jaga malam biasanya ada sosok ya. Bukan ya, bilangin kan. Di sekitar Nah, Patung ini. nah, Sosoknya apa? malam, ya. Ya, sosoknya apa yang pernah dilihat sama mungkin teman atau warga? sosok Ya. Seperti apa dia cerita? ya sesosok manusia yang Yang seperti yang diceritakan Gus iya, tadi itu ya. ya Yang kayak bertapa gitu ya, bukan? Benar, para GSP. Makanya tadi bergerak-gerak nih Gus dari sana. Kok gerak-gerak ini patung apa? Langsung kita menuju ke sini. Tapi ada energi di sana ini, nah, di belakang Gus. nih, nah, ada yang lebih kuat di belakang saya dari Kuat tadi. ini. Ditarik-tarik ini Gus, Nah, suruh itu ke tempat belakangnya. apa ini Pak? Belakang itu Pak. di sana ruang beberapa peninggalan sejarah. Tuh kan. Nah, berarti kita langsung menuju ke sana aja ya. Karena penasaran Gus. Iya, saya. Ayo Pak Marti monggo, ayo. Oh. Pak Mardi, ini batu apa ini Pak? Ditata rapi banyak banget. Ini adalah satu lepas dan ini batu ini adalah batu yang membuat Candi Borobudur yang sampai sekarang belum ditemukan posisi atau letaknya. Kenapa bisa runtuh itu Pak? Nah, karena saat Borobudur ditemukan pertama kali itu dalam posisi kubur ya. Oh, Terjadi keruntuhan. Jadi karena kubur atau kemungkinan akibat dari letusan gunung Merapi terjadi kena abu vulkanik lalu bangunan ini tertutup abu vulkanik. tata-tata kayak gini ya, di apa di sama-samain ya, di apa namanya? Ya ini Disatukan. ini sebetulnya batu yang sudah ditemukan pasangannya yang awalnya dulu juga berserakan seperti itu. Ditata Oleh kembali para ya. arkeolog di Bali setelah ditemukan pasangannya baru ditemukan konstruksi. Itu Gus, jangan mau didem di hati toh, ditanyain. Ya, ini kan sudah mewakili logo tadinya. Tapi kan sebenarnya ini juga ada batu dari hasil dari bom juga yang dulu pernah dibomkan Candi Borobudur. Oh iya, ya, tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 80-an ya, Gus ya. 80-an ya Pak Mardi. Waktu peledakan itu sekitar tahun 1885. Oh, 1885. 1985 ya. Waktu itu 2 tahun setelah restorasi UNESCO selesai, 83 pemugaran atau selesai, 85 di Jadi ada beberapa bagian yang hasil dari bom, juga ada beberapa bagian yang dulu ditemukan candi itu reruntuhannya belum ketemu pasangannya ya. Belum deh. Nah, berarti harus mencari, kita tuh harus ada pasangannya. Kenapa kalau Borobudur itu tidak boleh mbak pasangan?
karena di sini banyak pasangan yang dilepas gitu. Kurang lebih mungkin kayak gitu Gus. Terus kalau pasangan kesini gimana kira-kira? Kalau udah nikah nggak apa-apa. Kalau ini kan syaratnya yang belum nikah aja. Itu mitos. Enggak, ini cuma menyangkut pautan aja. Karena aku merasa sini juga banyak sosok-sosok yang pada locasono lah nggak sini meskipun siang terasa ini auranya. Iya, wong di samping jenengan itu ada Mbak Cantik pakai baju ala Bali Ya, ada tahu cuma kan. tak dimin aja soalnya dia ingin ikut masuk. Nah, itu dari tadi suruh ngajak kita ke dalam ini Gus. Oke, langsung masuk ke dalam ya. Ayo Pak, monggo. Ayo, monggo. Ini ya pintunya ya. Ya. Monggo Pak Mardi. Yang tahu jalannya Pak Marti nih. Oh, benar kok. Gelap. Benar nggak ada lightingnya. Ternyata pakai kaca. Nah, dari sebelah sini kok saya merasakan ada aura yang beda nih Gus. Iya. Kelihatannya ada di samping tembok ini Gus, kelihatannya. Ada apa di samping tembok yang saya lihat ini? Di belakang tembok ini ada sebuah patung Buddha yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Sempurna. Oh ini. Kaget ya. Kayak itu beneran. Sangat sempurna ya. Kenapa patungnya dikasih sorban nih? Sempurna banget loh. Sempurna sih. Sangat sempurna banget. Iya. Dibawa kuat, Nah. energik. Ini dulu KM ini diberikan oleh lama ya, seorang lama dari lama Tibet ya, Dalai Lama. yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur dan mengunjungi patung Buddha ini lalu dikenakan kain atau sorban. Masya Allah, ini Gus kan. Kok malah sorban ya itu. Nah, ini menurut Gus saya bagaimana? Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Gus yang saya maksud. Ini ada tulisannya. Kalau dilihat nanti mudah-mudahan kita bisa foto, ada tulisannya dulu Allah di sini. Nanti dijelaskan lewat fotonya. Dan yang aura yang saya rasakan, ngambil tangannya Gus. Ya. Nah, detak jantungnya beliau masih ada. Ini sosok yang sempurna. Nah, ini yang kita cari, sosok sempurna ini. Kenapa kok dari Dalai Lama aja memberikan sorban? Ini kalau saya rasakan ya, jantungnya nggak seperti jantung-jantung yang lain. Seperti jantung manusia, cuma istimewanya dia istiqomah. Nah, itu. Yang dibaca adalah Hu Allah, Hu Allah. Masya Allah. Detak jantungnya gitu loh. Kalau kita kan detak jantung Iya. jeduk-jeduk, dia beliau bukan. Hu Allah, Hu Allah. Itu yang saya. Dan itu istiqomah banget gitu. Kalau kita kan enggak. Nah, kemarin makan, besok nggak makan. Karena duduk gajian dulu. Duduk gajian. Itu canda banget. Masya Allah, ini memang sempurna ya. Sempurna. Terus oke. Ini aku juga ngerasa memang belum terbaca ya, belum terbaca dengan kasat mata orang yang melihat secara umum. Cuma mungkin ada saksinya ya, ada foto atau memang ini bisa diwujudkan Gus untuk kamera. Coba nanti saya kerja lagi karena ini kan bentuk kayak tasbihnya beliau. Ini kan tasbih. Iya. Ini sudah tulisannya hilang. Nah, kalau ini kita lihat seperti Muhammad. Allah. Lillah. Oh dari sini bacanya ya? Ya, dari sini. Kelihatan. Kelihatannya dari sini, Gus. Kalau dari sini ya. Nah, Allah. Nah, kalau dari sini Muhammad. Tuh gimana itu? Jadi dua versi ya, dua dimensi bisa kebaca Allah Muhammad jadi satu penyatuan. Nah, Gus Yani gimana itu? Ada reli berbentuk tulisan Allah
Dilihat dari sisi sini. Ya, kalau Dari sini, ya. depan sini saya nggak rekayasa ini. Demi Allah saya nggak rekayasa. Ini Muhammad tadi M, Mim, H, nih. Mim juga. Ini tidak, ini dal di sini. Iya. Dal. Kalau dari sini Allah. Nah, Masya Allah. Gus, coba. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jadi di dalam patung yang seperti ini saja, apalagi tadi di dalam penyebutan Hu Allah, ini mengingatkan kita semua. Jadi bagaimana kita sebagai manusia pun harus ingat kepada pencipta kita. Seluruh manusia, seluruh alam semesta ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Hu Allah memang ada yang menyampaikan itu adalah Hu Allah awalnya. Dia adalah Allah, dia adalah Allah. Jadi mengingatkan terus. Nah, terus disingkat saking terkadang mungkin cepat membacanya Hu Allah. Nah, disingkat jadi tidak Hu Allah tapi Hu Allah. Dia adalah Allah, dia adalah Allah. Nah, ini ternyata dengan kita banyak berzikir seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, Allah akan memberikan ketentraman kepada kita, bahkan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Masya Allah luar biasa juga. Apalagi kita melihat ya, kalau kita melihat di dalam di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan beliau Ibnu Katsir. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, ternyata Allah menciptakan jin yang sangat banyak sekali di muka bumi ini. Nah, tapi jin ini berbuat kisruh, ribut, gelutan terus. Nah, ini jin. Bentrok. Kalau sekarang zaman anak muda apa itu? Tawuran. Ini yang terjadi. Makanya pada waktu itu terus Allah mengirimkan malaikat junudullah, yang malaikat-malaikat Allah itu, tentara-tentara Allah itu diturunkan ke muka bumi terus untuk memenjarakan mereka, jangan sampai terjadi pertikaian lagi yang seperti itu. Dipenjarakan semuanya, dan di dalam kitab itu disebutkan fil jazairil buhur. Al jazair ini jamak dari jazirah. Jazirah ini pulau, ya. Nah, jazair berarti pulau-pulau yang pulaunya banyak. Terus buhur ini jamaknya dari bahrun. Nah, itu lautan, jamak dari lautan, berarti lautan yang sangat banyak. Kira-kira sekarang yang banyak pulaunya dan banyak lautannya itu di mana? Ini yang jawab. Nanti di Indonesia. Adanya di Indonesia. Tapi memang Indonesia ini mempunyai 17.000 pulau. Tuh kan. Kira-kira siapa yang negara mana yang kira-kira lebih banyak daripada Indonesia pulaunya? 17.000 pulau. Salah satunya beliau punya satu. Di mana, Gus? Pulau itu. Pulau. Aduh. Ada di rumah ada. Pulau tidur. Dibaca. Pulau kapok. Jadi Masya Allah, ternyata memang disebutkan fil jazairil buhur sama beliau, sama Ibnu Katsir. Nah terus, wah iya, ini kalau kita melihat yang paling banyak pulaunya, yang paling banyak lautannya itu Indonesia. Apakah betul? Nah itu jin-jin yang tadi itu, yang berbuat kerusakan itu, nah itu memang benar-benar dipenjarakan di Pulau Jawa ini. Nah kita juga nggak tahu. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, insya Allah yang tahu netizen. Biasanya yang paling paham netizen itu. Paham. Dan misteri itu yang paling banyak di Indonesia dan di Pulau Jawa. Itu laku banget di YouTube gitu. Kalau misteri itu pada nonton. Seru. Masya Allah. Bener gak itu? Dan saya kemungkinan di Indonesia berarti. Kemungkinan. mulainya di Indonesia dan wabil khususnya malah kebanyakan di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, kenapa di Pulau Jawa itu banyak makhluk-makhluk kasat mata yang bernama beda-beda macam? Nah, ada apa? Genderuwo, buto ijo, lampor, peri, dong, pocongan. Apa lo? Kontok dewe. Sering makan baru itu. Tapi itu pulang. Dan Gus, Iya. menurut Gus, saya baru menemukan patung yang sesempurna ini. Lah perbusuran kemana lagi. Ini memang apa ya, berwibawa, terus gagah, terus energik, punya kekuatan yang sangat dahsyat.
Sebenarnya ini siapa yang saya tanya ya, nanti bisa jawab, ini patung siapa? Nah, kalau versi saya, Ya, terus versi saya Pak. dulu ya, karena di sini juga saya cukup berusaha baca, di sini dilarang, tapi insya Allah kita nggak ngotot. Tapi ini yang saya rasakan dari tadi saya pegang terus beliau, sosok beliau itu tinggi besar, tingginya sekitar 2,5 meter sampai 3 meteran. Namanya ada nama Jawa, namanya ada Rononya, jadi Kawah Rono, Awah Rono. Dan ini beliau yang saya lihat ini adalah beliau yang selalu mendampingi sampai sosok perjuangan beliau membangun dan mendirikan tadi dan Namanya siapa? Kahwah Rono. Ada Rini enggak? Rono Rene Icut Rono Rene Icut ya. Kahwah Rono. Jadi memang, dan saya sampai ini saya pegang terus, saya merasakan memang beliau duduknya memang seperti ini. Rambutnya memang yang saking panjangnya diubel-ubel, jadi berbentuknya memang kayak gini. Sebenarnya itu rambut panjang yang diubel dinaiki ke atas ya, terus kemudian duduknya silo, dan yang sering dibaca saking istiqomahnya sampai sekarang tuh apa ya, kalau bahasa di kita itu mukso menjadi gini. Waktu zaman dulu ada yang namanya mukso, dan dia memaksakan diri untuk menjadi, dan detak jantungnya sampai saat ini pun masih terdengar kata-kata demikian. Tiba-tiba ada bunga, tadi nggak ada bunga. Ini bunga yang lama kering, yang mungkin waktu dulu pernah buat ritual apa-apa, terus hilang, tanpa tahu muncul di sini pada guys. Muncul di sini. Benar apa enggaknya, wallahu alam, tapi saya lihat loh, kok ada bunga, tiba-tiba ada bunga gitu. Kalau Gus Jaki menyikapi patung ini gimana Gus? Ini kan tempat ada tinggalan, tapi kenapa ini satu patung diistimewakan di sini? Dan kata beliau paling sempurna, sesempurna mungkin gitu Pak. Gimana Gus? Ini kita melihat memang, jadi bagaimana gambaran orang-orang yang dekat dengan Allah, dan seperti itu. Seperti di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu setelah dibuat, setelah Nabi Nuh alaihissalam itu meninggal dunia, atau bahkan sebelum Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, itu orang-orang yang solih itu banyak dibuat patung-patung seperti itu. Nah, pas zaman Nabi Nuh alaihissalam, nah ternyata banyak di situ itu yang mereka malah menjadi menyembah. Padahal sebenarnya kalau kita melihat gambaran patung orang-orang yang solih itu tadi, itu adalah untuk gambaran kita bagaimana mengikuti pada beliau-beliau itu. Jadi bukan kok kita malah menyembah beliau-beliau, tidak, tapi bagaimana kita mengikuti apa atau bagaimana atau beliau hidup di dunia ini. Istilahnya kita mempelajari sirahnya. Nah, bagaimana kira-kira sejarah beliau itu, bagaimana yang bisa kita ikuti. Nah, ini seperti itu. Jadi kita pun di dunia ini bagaimana, seperti tadi kan, ini kan di tempat yang paling tinggi, misalnya seperti yang tadi ya, jadi tempat yang paling tinggi di Borobudur, berarti dia tingkat yang dekat minal muqarrabin, misalnya gitu ya, dekat dengan Allah, dekat dengan Sang Khalik. Nah, terus setelah itu bagaimana kita bisa untuk bersama-sama untuk Nah, ini pemirsa Gus-Repoti hari ini merasakan aura dan energi dari beliau yang ada di sini. Masya Allah, ketika Gus yang tadi bilang muqarrabin, apa bahasanya tadi Gus? Muqarrabin. Saya langsung terhempas beliau zaman waktunya. Sosoknya tinggi besar dan itu pakai putih-putih gitu Pak. Jadi kalau Jubahnya. oh ini Nah, ini selempangnya. Nah, saya nggak ngerti, demi Allah saya nggak ngerti ini kalau pas itu. Tapi dia pakai putih gitu. Selemparkan ke sini. Kalau
kalau zaman dulu kan mungkin Islam belum masuk ya, Gus ya. Di sini belum masuk. Belum masuk ya, zaman dulu. Jadi intinya beliau itu sudah mendawamkan kalimat Allah sama Muhammad udah ada di hatinya. Tapi barangkali itu Islam belum ada tatanan Islam secara apa namanya spesifik atau secara langsung ini agama Islam gitu. Itu sudah Islam sudah ada di hatinya, Gus. Maka sampai sekarang detak jantungnya. Saya nggak ngerti ini. Ini patung saya kira ya semua patung ini ya nggak ada apa reliefnya saya nggak sampai garisnya yang jelas banget kan nih sampai dalam. Ternyata ini aku baru melihat nih. Masya Allah. Tuh suara-suara di sana yang mungkin nggak sepaham. Tuh langsung pedang ketik gitu. Jadi intinya beliau ini sosok yang mandraguna, pejuang-pejuang masa lalu untuk apa kemaslahatan umat. Betul, Gus. Ya. Dan sosoknya berwibawa, tinggi besar, pakaiannya putih jubah kayak gini, diselendangkan kayak gitu. Ya kalau jalan pengikutnya ribuan itu Pak di belakang itu Pak. Yeah. Dan sedikit menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan beliau karena apa dimensi lain tempatnya itu bisa di pusaka, bisa di tempat-tempat inilah lukisan juga patung itu disukai oleh sosok-sosok yang memang bisa dikatakan itu jin atau sosok-sosok makhluk yang lain sukanya dimensinya atau medianya ya ada di patung. Itu makanya mohon maaf tak potong, bukan aku motong tadi kan. Ada yang nambahin Pak? Nah, saya nambahin dikit nih Gus. Ya. Jadi ini mudah-mudahan cocok juga dengan beliau Pak Mahdi ya. Patung ini ditemukan tidak di Candi Maru. Oh, Di sisi timur Candi. di sisi timur. Dan dia sendirian. Beliau ini sendirian. Betul Pak Mahdi? Iya. Berarti kan memang benar-benar menjaga sama. Itu yang saya tahu versi yang kami lihat. Mudah-mudahan ada tambahan. Ternyata capek juga. Oh iya, lumayan nih Gus jalannya. Itu kira-kira berapa tangga itu Gus? Kalau tangganya enggak. Enggak. Iya, ini bener. Tapi uniknya ini Gus, ketika kita naik itu energinya menguras loh, menguras seperti ketika terjadi penemuan apa namanya Borobudur. Betul. Jadi memang ada tenaga yang diporsirkan untuk bisa mendapatkan candi ini, dan memang sosok dari aura ini kelihatannya juga lagi menyelimuti kita. Ini sejuknya sudah semakin dekat lagi kalau udah kita ini berarti adem ya. Jadi, Oke, saya ini mewakili netizen ya. Ini ditemukan atau tahu muncul sendiri atau gimana ini? kalau versi yang ada ditemukan oleh beliau yang tadi Raffles ya. Tapi kalau yang versi yang dari sejarah dari kakek-kakek nenek dan lain dulu, candi ini ditemukan di atas bukit. Di atas bukit. Berarti di atas paling atas ya. paling Ini kan itu paling ujung. Ini kalau dijajarkan sama jari bentuknya di atas. Nah, candinya ada di atas bukit. Iya. Kalau menurut Gus Zaki ini pendapatnya gimana Gus? Iya, candi ini merupakan candi yang luar biasa. Jadi sampai tatanannya sedemikian rupa gitu. Jadi teringat bagaimana dari awal kira-kira siapa yang membuat ini kita juga nggak tahu. Nah itu loh. Karena sedemikian rupa rapinya, sedemikian rupa penataannya, bahkan sampai ukurannya itu Masya Allah bisa antara satu dengan yang lainnya sinergi ukurannya. Jadi makanya ini hal yang luar biasa. Lagi-lagi ada, apalagi tadi kita lihat ya, di sana kok ada ikan, ya, apa yang lantainya ikan. Ada apa? Harus beli kaos kaki atau pakai kaos kaki dulu. Gitu. Ternyata di situ ada air yang seperti itu, seakan-akan ini
seperti kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu Masya Allah, nah ini ini Ratu Bilqis. Itu Masya Allah. Ini baru terungkap sedikit saja. Menurut Gus Jan gimana ini? Tambahi. Ini yang kita tunggu dari tadi, Gus. Sosok ini yang dari tadi sudah ngawi-ngawi untuk supaya kita membuka sejarah versi dari penglihatan dari kita sendiri ya Gus ya, bahwa sejarah. Dan tadi Allah memberikan petunjuk dengan apa yang tadi Gus Jaki ngendiko utarakan, bahwa di situ dimunculkan lantainya ikan-ikan dan itu kelihatan. Itu kan berarti sudah diwujudkan bahwa beliau pun juga ada di sini, Gus. Gitu. Apakah ini kerajaan Bilqis, Ratu Bilqis? Ini yang ditunggu-tunggu para netizen nih. Karena sebenarnya kalau kerajaan Ratu Bilqis sih bukan. Karena ada memang yang menyebutkan itu Ratu Bilqis itu kalau di sini ada Ratu Boko. Nah, Ratu Boko, Candi Ratu Boko. Nah, itu di daerah Jogja itu ada Candi Ratu Boko. Nah, apakah itu juga Ratu Bilqis juga kita nggak tahu. Iya. Tempat Sabak yang disebutkan Sabak di dalam sejarah itu ada di sini juga namanya Wonosobo. Wono itu artinya alas. Nah, Sobo itu ya Sabak itu. Sabak. Nah, apakah itu juga nama dikaitkan dengan itu? Kita nggak tahu. Tapi di sini tadi barusan muncul lagi, semakin jelas ada angka 05, 015 sampai 030. Itu apa artinya? Sebelum itu berarti sebelum Masehi atau setelah Masehi? Sebelumnya. Sebelum Masehi. Jadi, di 015 sampai 030. Nah, ini ada angka itu. Mudah-mudahan ini nanti juga jadi petunjuk beliau untuk mengurai yang ada, karena dari relief ini juga menunjukkan yang di belakang kita ini ada relief yang di belakang kita itu menunjukkan ada yang sebelah sini wujud yang bisa dilihatkan. Nah, berkumpulnya. Ini bisa diceritakan, Gus? Kalau versi yang di sini adalah kerukunan umat yang ada di sini semua di zaman dulu. Tapi dari bentuk-bentuk yang ada ini, yang saya ambil bukan dari sini, yang diambil dari sisi sosok gini. Ini beda dengan sosok yang ada tadi yang di bawah. Yang di bawah yang sempurna, yang ada bajunya. Nah, ini adalah posisi badan sudah kasta tertinggi, tapi posisinya adalah tidak menggunakan jubah. Nah, jubah itu tidak termuncul di relief ini, Gus. Karena ini relief yang paling dasar dan kemungkinan yang pakai ini itu ada relief yang paling tinggi. Oke. Karena saya sudah dapat gambaran ketika saya berdiam, itu bercerita berdua. Ternyata ada yang hadir di dalam lokasi sini. Terus saya sikapi dengan mata batin untuk memvisualisasikan di atas kanvas. Karena ini yang paling mungkin ditunggu-tunggu oleh para netizen ya. Gambaran apakah yang ada di Candi Borobudur yang sekarang kita hadir di sini. Oke, terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel dan GH Official. Ayo.
Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini merupakan satu petunjuk yang tadi kita lihat Gus bersama dengan GSP, bahwa sosok beliau sudah diwujudkan. Manifestasinya adalah visualisasi yang diwujudkan lewat Gus Soleh-Pati berdasarkan lukisannya, dan insya Allah ini yang kita harapkan sebenarnya Gus, bahwa sejarah ada dan memang harus kita mulai wisata religi di Borobudur gitu Gus. Betul. Jadi memang saking pentingnya, karena ini merupakan hal yang luar biasa yang kita memang harus menjadikan hal ini sebagai wasilah untuk bagaimana kita lebih mendekat lagi kepada Sang Pencipta. Karena bagaimanapun seluruh manusia itu mereka akan harus mendekat kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu akan selalu memberikan solusi di dalam setiap permasalahan-permasalahan kita. Kita tahu setiap manusia itu banyak, pasti ada permasalahan masing-masing. Nah, di dalam permasalahan masing-masing itu pasti akan ada solusi kalau kita mendekat kepada Ilahi. Masya Allah. Dan ini insya Allah gambaran yang dari tadi kita jalan-jalan penelusuran wisata religi di Candi Borobudur ini insya Allah akan membawa hasil Insya Allah. ya, dan ini berharapannya ini juga membuat di Candi Borobudur bukan meninjau ke candi saja, tapi ada wisata religi. Betul. Bahwa di sini sebenarnya juga ada makam aulia atau makam waliullah zaman dulu atau nabi yang bisa kita sebut itu gitu. Orang-orang yang solih bisa disebut. Ya, amin. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi karena memang kalau kita melihat kalau sebelum Rasulullah SAW turun, apalagi tadi kita lihat di tahun-tahun yang angkanya udah muncul 015, 030 itu ya. 30 itu kan berarti di situ sebelum turunnya atau sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Rasul. Makanya di situ ya mereka dengan akan beribadah menurut keyakinannya. Dan bahkan tadi kita sampaikan bahwasanya di situ ada yang memang orang tadi di relief itu ada yang masih seperti ini, naik lagi seperti ini, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, yang mana mereka ini sudah derajatnya atau tingkatannya sudah tingkatan yang tertinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah ini jadi gambaran dan harapan kita adalah dari GSP dan GH bahwa apapun sejarah yang kita munculkan berdasarkan visualisasi ini adalah menurut pandangan dari kita. Betul. Dan ini insya Allah juga bisa membantu, dan monggo Pak biasa netizen lagi kita kembalikan kepada netizen ya untuk menilai gimana kedepannya. Tapi insya Allah ini memang sudah merupakan satu petunjuk, ini sudah nggak bisa diganggu gugat lagi, dan suasana hari ini begitu cerah dan adem. Biasanya masih agak panas, ini adem. Nah, ini biasanya hujan lagi, kalau biasa sering hujan ya, ini ada. Insya Allah jadi petunjuk buat kita. Ada lagi nih, insya Allah beliau sudah selesai penggambarannya. Ya Allah, ini wujudan yang ditampilkan dari visualisasi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para GSP dan para GH pada malam hari ini telah menyelesaikan lukisan yang paling istimewa selama di Magelang. Spesial. Masya Allah. Ini dari pagi sampai malam ini. Suasananya para GSP sangat luar biasa. Dan energinya memang tercurahkan banget ini sebenarnya. Dan memang ini tayangan yang spesial. Ya. Di sini ada 3 sosok ya. Manifestasi perwujudan dari dimensi lain yang dulu pernah sosok yang di tengah ini inisiatif untuk dijadikan monumen apa itu ya, ibaratnya monumen untuk beribadah apa ya, monumen ya itu sekitar tahun sekian, waktu itu mungkin nanti dijelaskan nama GH. Ini pendiri utama. Kalau ibaratnya rumah ini yang menjadi tuan rumah itu Gus. Amirnya. Nah, pemimpinnya. Nah, sosok ini yang ibaratnya apa ya, menjadi
kekasih bisa, Pendamping bisa. pendamping bisa, permaisuri bisa, istri juga mungkin bisa. Dan sosok ini satunya yang tadi dipatung, nah, tapi ketika saya observasikan, saya manifestasikan, wujudnya jadi muda. Padahal ketika saya di sana itu kelihatan ya sekitar umur, kalau umur manusia sekitar 45 lah, tapi ketika saya gambarkan berubah jadi umur 25 nih Gus. Kalau manusia itulah manusia zaman sekarang. Oke, ya mungkin, dan ini memang ada bukan background ya, tapi melambangkan bahwa sosok tiga ini ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Mungkin Gus Hen bisa menjelaskan sedikit-sedikit tentang sosok wajah ini. Ya, jadi kalau yang dari sesi pandangan yang dari awal tadi sudah sampai kita tadi di atas itu Gus, Ya. alhamdulillah ini yang termunculkan yang angka 015 sampai angka 030 gitu loh. Itu kan sampai sekarang apakah abadi 015 sampai 030? Ya. Bahwa alam, tapi ternyata memang diwujudkan bahwa beliaulah yang mandegani, Mantigane ya. yang memimpin, dan pasukannya ini untung Gus Lewati belum menggambarkan pasukan-pasukan di belakangnya. Oh, itu kalau digambarkan Wah, sampai ini subuh. Sampai subuh nih Gus Jaki. Lokasinya juga nggak mencukupi ya. Maaf, ini siapa tahu muncul ini? Tahu-tahu muncul, apakah sosok yang terbang dari sini? Insya Allah. Jadi Bapak namanya siapa, Pak Kiai? Pak saya Nasrul Hidayat. Oh, sebagai apa di sini? Penyuluh agama di sini. Oh, iya. Nggih. Kok saya melihat suatu pembelajaran yang istimewa Oh, dari Gus yang ada ini. Iya. Saya bisa memetik satu hikmah Pelajaran. yang nanti kalau kami berhadapan dengan jamaah, kami bisa menceritakan dari narasumber-narasumber versi panjenengan-panjenengan. Oh. Kedepannya jamaah yang kita bina di dalam pemahaman keislamannya juga semakin yakin Subhanallah. bahwa ada kehidupan yang sebelum kita itu luar biasa. Biasa. Itu Gus ya. Nggih. Nggih, matur nuwun itu Gus. Siap. Gus Lewati yang sudah hadir di Borobudur ini luar biasa. Biasa. Nggih. Moga-moga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, dilanjutin mungkin Gus. Udah selesai lagi Gus? Oh, belum Oh, ya, masih coba, ini. Gus. Nah, ini beliau sosoknya, dan ini memang jelas ini pendamping. Ini tadi yang beliau sudah nungguin dari tadi di museum. Ya, Duduk tahu manis, saya tahu ya. nunggu, Oke. ayo nunggu ke atas, tapi kita suruh belajar. Nah, yang dari tadi saya bilang sama jenengan dan netizen bahwa ini adalah cantrik yang selama ini dampingi beliau. Nah, wujudnya adalah yang ini, jelas yang muda, bagus, gede, tinggi, tapi yang muda ini, yang tadi terpampar di patung Patung, tadi. ya, di Jadi patung. memang 015 sampai dengan 030 adalah beliau yang mendirikan 01. 5 sampai dengan 030. Oh. Pendapat Gus Jaki gimana ini? Menyikapi manifestasi perwujudan sosok ini dihubungkan dengan masa lalu dan juga zaman sekarang nih Gus. Ini luar biasa. Jadi makhluk saja bisa membuat hal yang luar biasa, apalagi sang Khalik. Wah, masya Allah. Bagaimana kita melihat Candi Borobudur yang sedemikian rupa dibuat dengan paling tidak itu tokoh-tokohnya ini 3 sosok yang tadi sudah dilukiskan dan sudah dijelaskan itu membuat sebuah Candi Borobudur yang mungkin sampai saat ini belum ada duanya sedunia ini. Nah, ini Bahkan masuk 7 keajaiban dunia ya. Keajaiban dunia. makanya inilah kita. Ternyata di Indonesia ini ada hal yang luar biasa. Sehingga kita sebagai orang Indonesia hendaknya kita lebih bangga lagi. Betul. Dulu orang-orang dulu itu untuk mewujudkan peribadahan sampai sedemikian rupa. Apalagi sekarang bagaimana kita harus lebih lagi mewujudkan peribadahan kita kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahi Gus. Wah, ada, nanti saya tambahan. Iya, Nah, tambahin. ini dari beliau ada amanah yang harus kita sampaikan lagi nih Gus. Biasa. Amanahnya adalah bahwa
selain kita sering berkunjung ke Candi Borobudur, segeralah dibuat untuk wisata religi. Wisata religi. Betul, betul. Karena di sini memang beliau-beliau sudah ada, dan mudah-mudahan harapan dari kita wisata religi yang ada di Borobudur ini segera diwujudkan. Demikian, amin. Kalau saya lihat sih di sebelah kanan dari kanan depan Candi Borobudur. Iya. Itu memang tempat yang memang sejuk dan cocok untuk wisata religi. Amin, insya Allah. Nah, menurut Gus situ ada makam siapa? Salah satunya adalah makam yang ada di samping kirinya jenengan ini, samping kanannya jenengan itu yang ada di situ. Masya Allah. Dan ini sayang beliau tadi sudah disebutkan namanya, sekarang cukup sampai di situ, tidak boleh disebutkan di belakang ini, Gus. Intinya adalah ini menjadi saksi bahwa penelusuran kita pada malam hari ini sudah bisa mewujudkan ya sosok dimensi lain dari beliau-beliau yang mandigani, yang mewujudkan daripada Candi Borobudur. Oke, para GSP dan para GH official, tidak sedikit cerita mistik yang ada di Borobudur di Magelang. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita terus menggali informasi kegaiban juga iya, kenyataan juga iya, menggali untuk apa? Untuk kita supaya menjadi apa? Hikmah atau pelajaran buat kita bahwa kita selalu melestarikan budaya yang ada di negeri yang kita cintai ini. Oke, para GSP, terus ikutin Gus Sulaiman YouTube channel GSP Rono Renicut dan GH Official. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sudah selesai tugas kita nih, Gus. Bener. Penelusuran yang sangat luar biasa di Candi Borobudur di Magelang ini. Dan memakan waktu yang cukup lama ternyata, Gus. Iya. Tidak seperti biasanya loh. Ini memang butuh proses dan perjuangan. Nah, itulah tadi pembakasan lukisan yang telah kita bakas bersama. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ada pesan-pesan buat para pemirsa, Gus? Nah, insya Allah, jadi kalau nanti ke Candi Borobudur, jangan lupa juga wisata religinya juga. Ada toh? Insya Allah ada. Wah, insya Mau dibikin berarti? Akan dibikin. Siap untuk menjadi wisata religi. Jadi selain habis sowan, jalan-jalan mengikuti pemandangan yang ada di Candi Borobudur, mengikuti sejarah yang ada. Betul. Jangan lupa juga ikut wisata religinya. Mantap. Jadi dan jangan lupa juga membelian oleh-oleh dari Magelang. Apa oleh-oleh Magelang? Banyak. Waduh, ya perhiasan ala Magelang, jajanan juga ala Magelang, banyak. Itu nanti aja. Turun dari candi pasti akan melewati tempat oleh-oleh itu, Gus. Siap. Oke, para GSP dan para GH Official, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus saksikan Gus Sulaiman YouTube channel dan GH Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.